Hai Bun, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi curhat pagi-pagi bersama ibu-ibu. Akan aku temani kalian semua yang sedang mencuci, ngiris-ngiris berambang bawang, atau baru nonton drakor. Nggak mungkin ya nonton drakor sambil nonton YouTube ya. Oke, aku mau curhat nih. Jadi aku lega banget sekarang karena anakku sudah selesai ujian sekolah. Apalagi di tempat aku tinggal itu ujiannya nggak cuman ujian sekolah aja, tapi ada ujian yang namanya ASPD. Ya, ASPD itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah semacam ujian yang harus dikerjakan anak-anak di grade akhir gitu loh. Apa sih ASPD? ASPD adalah Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Dan bagaimana perannya dalam penerimaan siswa baru di DIY 2025? Nah, ASPD itu kan itu computerized ya Bun ya. Yang dilakukan oleh sekolah gitu untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar siswa di jenjang-jenjang tertentu ya, di grade akhir lah gitu. Habis itu yang ikut tuh siapa aja? Anak SD, anak SMP, dan SMA atau SMK. Untuk anak SD jelas di kelas 6, anak SMP di kelas 9, dan anak SMA atau SMK di kelas 12. Materi yang diujikan apa aja? Bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Tapi kemarin anakku pas SD itu dia cuma 3 mata pelajaran. Matematika, IPAS, dan bahasa Indonesia. Untuk apa sih? sorry. Untuk apa sih ya? Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah istimewa ya Bun. Tapi kalau misal anaknya Bunda Bundi mau masuk di sekolah swasta, nilai ASPD itu tuh nggak dipakai Bun gitu loh. Jadi ini dipakai untuk kelulusan, tapi dia tidak dipakai untuk masuk ke jenjang selanjutnya di sekolah swasta. Tapi kalau mau masuk di sekolah negeri, nilai ini dipakai gitu. Jadi untuk grafiknya mereka lah gitu, kemampuannya sampai seberapa, mungkin seperti itu ya. Karena kalau cuma pakai nilai rapot kan tahu sendiri zaman sekarang, ada yang di upgrade lah, kalau ada yang gurunya nggak suka nilainya jelek lah, iya kan, kayaknya udah jadi rahasia umum kan. Aku suka, kamu tak kasih nilai bagus gitu kan, udah biasa ya. Tapi ya nggak semua, disclaimer, nggak semua, karena guru-guru yang ini kan nggak semua yang seperti itu ya. Oke, mungkin untuk bunda-bunda yang mau masukin anaknya ke sekolah negeri di Yogyakarta harus, kalau dari daerah lain mungkin harus ujian ASPD dulu ya Bun. Tapi kalau dari daerah Jogja ya udah, karena sekolah sudah mengadakan itu gitu. Jadi gimana perasaan bunda-bundi gitu pas anaknya mau ujian ASPD? Heboh banget ya Bun ya, anakku aja lesnya tuh sampai yang biasanya seminggu cuma 3 kali, mendekati ASPD seminggu 6 kali size dari bimbelnya. Astaga, menyala lah kita yang antar jemput ya kan. Apalagi anaknya juga dari sekolah udah ada tambahan pelajaran, masih harus les seminggu 6 kali cuman untuk ngejar ASPD. Padahal anakku ya kebetulan aku mau masukin ke sekolah swasta. Jadi ya sebenarnya nilai itu tidak begitu penting, tapi aku bilang sih sama anakku, nilai ini tetap penting walaupun tidak digunakan di sekolahmu yang akan datang, karena nilai ini untuk mengukur kamu seberapa banyak sih kamu menyerap pendidikan selama 6 tahun di sekolah dasar. Ya seperti itu sih. Tapi ya karena materinya terlalu luas, terlalu banyak, ya gak bisa berharap sempurna. Untuk apa sih? Kesempurnaan hanya milik Allah ya Bun. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita dan memfasilitasinya. Ya nggak sih? Kadang kita zaman dulu mungkin kita terbatas ya Bun. Zaman dulu kita nggak dikasih les, kita nggak dikasih ini, dikasih itu. Tapi untuk saat ini mungkin untuk zaman-zaman ini kita sebagai orang tua yang melek masa depan gitu, kita pengen gak sih kasih yang terbaik buat anak-anak kita biar
dia bisa lebih berjuang dan bersaing dengan baik di masa yang akan datang. Apalagi udah ini ya, banyak AI, banyak medsos, ya kita harus mengupgrade diri juga ya. Menurut aku juga orang tua zaman sekarang harus upgrade diri ya pun, biar nggak ketinggalan info tentang anak-anak kita, terus tidak ketinggalan maksudnya anak-anak lagi diskusi apa aja, biar kita tuh nggak ngangong gitu ya. Iya gak sih, kalau kita nggak ikut upgrade ilmu kita, anak dapat ilmu apa dari tempat lain atau dari medsos, kita ngangong, kita dibohongin. Iya gak sih? Sekarang seserem itu loh media sosial kalau kita nggak ikut memantau anak-anak kita. Ada nggak sih pengalaman Bapak Ibu? Soalnya ya, soalnya ini pengalaman dari sekolah. Jadi beberapa anak di sekolahku, di sekolah anakku ya, itu ada yang mengakses pornografi. Aku pun kaget bun, nah kan, kepotong ya tadi, sorry. Kaget lah kita, kok bisa sih? Dan orang tuanya itu ngelaporin kayak gitu. Jadi susah-susah gampang ya kita untuk mendidik anak di zaman sekarang. Kita harus semakin kuat pun, kita harus upgrade diri kita pun. Mungkin siapa sih yang udah punya step-step kayak, oh aku upgrade ini nih, bisa komen ya di bawah, karena kita harus saling sharing ya bun. Aku upgrade, misal aku upgrade parenting nih, aku upgrade ilmu misal bahasa nih, aku upgrade apa untuk support anakku. Mungkin ada ide-ide apa gitu yang bunda-budi udah lakukan untuk mendukung anak-anak kita di generasi ini gitu pun, bisa komen di bawah ya. Jadi kita bisa saling tukar ilmu, tukar pengalaman, tukar pendapat. Mungkin untuk bunda-budi yang anaknya lebih dari satu atau anaknya udah kuliah, udah kerja, bisa komen juga kita sebagai bunda-budi yang anaknya masih kecil-kecil, kita bisa ikut untuk bisa dikasih tahu gitu loh bun ke depan tuh. Jadi kita mengedukasi anak kita tuh harus seperti apa dan di-upgrade seperti apa gitu ilmu kita yang udah jadul ini ya kan. Ya bun, segitu dulu ya bun, besok kita lanjut lagi ya. Aku mau lanjut masak nih. Udah anakku udah ini, hari libur udah pada bangun, kita harus masak. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjut untuk hari berikutnya besok pagi lagi.